Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami All Star Kicau. Tentunya kembali di segmen pembahasan tentang seputar rawatan kacer. Seperti biasa, untuk yang baru pertama kali bertemu dengan video kami, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe tentunya di All Star Kicau. Buat yang sudah mendukung atau sudah subscribe, kami ucapkan banyak terima kasih. Sebelum kita mengawali video ini, seperti biasa kita intro dulu. Pada kesempatan kali ini kami ingin membahas tentang manfaat dan cara merawat kacer lebih dari satu, atau rawatan koloni. Karena rawatan kami ini menggunakan cara sistemnya sistem koloni, jadi lebih dari satu atau dua kacer. Yang pertama, manfaatnya yang ingin saya bahas. Manfaat yang pertama yaitu kita akan lebih bisa membaca burung ini kendalanya apa, atau mintanya yang bagaimana. Karena burung kacer lebih dari satu, ya mau tidak mau, karena kacer ini sudah tipikalnya fighter, pasti akan gacor, pasti akan saut-sautan terus, atau saling berkicau. Nah, jadi untuk manfaatnya itu yang pertama, bisa kita memahami kekurangan dan apa yang harus kita lakukan untuk kacer-kacer yang berkendala. Begitu. Ya, tidak tertutup kemungkinan juga mungkin ada pendapat lain. Kacer ini misalkan kacer A minta sendirian, ya memang bagus, ya saya sebenarnya ya juga kepingin, tapi berhubung kacer ini datang dan pergi untuk kacer di sini, jadi tidak mungkin untuk istilahnya mengasingkan kacer. Ya mau gimana lagi, mau diasingkan di tempat ya namanya mungkin satu lingkungan, ya tetap namanya kacer, kedengar siut aja langsung bunyi. Jadi itu untuk manfaatnya, yaitu memudahkan kita untuk mencari karakter atau mencari kendala si kacer tersebut. Misalkan ada kacer bagong, ketika bertemu burung kacer yang lebih dari satu sekalipun, ya siapa tahu, pernah saya alami, kacer itu kondisinya bagong ngunci, bahkan bisa dibilang bahan, itu ternyata setelah masuk ke sini itu malah emosinya malah bagus dan terkontrol. Tetapi jangan kaget, biasanya kalau burung-burung di rawatan koloni ini mungkin ada yang sering bagong, mungkin ada yang sering kayak bingung gelabakan, yang penting tidak bertemu untuk satu sama lainnya. Jadi kemungkinan hanya kita perdengarkan suaranya saja. Dan kami tidak pernah
istilahnya menjajarkan burung itu tidak pernah. Jadi mungkin hanya terdengar suaranya saja. Jadi itu untuk manfaat settingan koloni. Jadi begitu. Nah, ya namanya kita merawat ya, merawat itu kalau bisa ini yang paling saya kira teman-teman untuk yang seprofesi dengan kami mungkin sama ya. Biasanya kalau untuk titik-titik kacer itu ketemunya atau mintanya itu yang bagaimana ketika kita itu sudah merawat semua, kita sudah tenang, itu jangan diam. Ya diam, maksudnya diam, tapi kita terus memantau. Mungkin kita jemur, mungkin kita umbar. Itu pasti di situ nanti, oh misalkan dijemur, terdengar suara kacer akan begini. Oh diumbar, waktu diumbar terdengar kacer suaranya begini. Oh jemurannya lama. Ada salah satu kacer kami itu malah ketemunya awalnya naik turun, akhirnya ada nancepnya itu setelah di orangnya tidak sama sekali bagong untuk di rumah, di gantangan tidak sama sekali bagong, tetapi setelah masuk ke sini di rumah pagi keluar sudah bagong enak bunyi. Setelah itu ngejar-ngejar, kalau ada orang ngejar-ngejar. Setelah itu mandi, setelah mandi dijemur, lain lagi terdengar suara kacer, malah dia buka ekor. Semakin kita jemur lama, semakin dia buka ekor, semakin tenang. Lah itu salah satu contoh atau kegunaan kacer versi koloni. Jadi begitu ya, kami juga tidak menyarankan untuk kita harus beli kacer banyak, kita harus beli lebih dari 2-3, ya tidak ya, apalah gunanya kalau kacer memang banyak, tidak ada yang bisa buat kita senang istilahnya, tidak ada yang jalan ya kita juga pusing juga. Jadi mungkin itu hanya mungkin kadung asiknya atau kadung senengnya ke kacer lebih, burung lebih dari satu, akhirnya malah tidak ada yang jalan. Mungkin dengan melihat video ini bisa jadi inspirasi teman-teman, itu untuk manfaatnya. Di rawatan ini juga ada minusnya, saya sendiri juga merasa ya minusnya kalau kita tidak jeli-jeli untuk oh ini H-1, ini jangan sampai dengar burung yang ini, oh ini H-1 harus dengar burung ini, itu jeli-jeli itu. Kalau tidak ya mau tidak mau kita, namanya koloni yang minusnya biasanya tidak bongkar untuk di gantangan. Jadi itu, tapi saya rasa kalau memang sudah terbiasa dengan burung-burung yang biasa terdengar, bertemu dengan burung yang tidak pernah didengar, atau bahkan kan di lomba pasti ketemunya bukan ketemu suara, ketemu fisik juga. Ya, saya rasa mungkin akan lain ceritanya. Jadi itu untuk kekurangan dan manfaatnya. Baik ya, untuk caranya sedikit tadi juga saya singgung. Untuk caranya, untuk yang kacer lebih dari satu ini, teman-teman harus memilih. Saya sendiri juga, misalkan burung A ini ketika dengar burung ini kok diem, itu teman-teman lukir atau dipindah yang sekiranya burung itu sama-sama bunyinya. Yang namanya burung tidak jadi patokan, ini tua, ini muda. Kalau saya tidak ada patokan, karena ya mungkin kita tidak tahu bahasa burung, hanya bisa mungkin meraba-raba. Jadi istilahnya penempatannya kalau di perawatan koloni ini juga jadi problem. Jadi caranya yaitu kita harus pandai-pandai untuk
penempatannya. Jadi kenapa kok enak rawatan koloni? Ya tadi saya singgung di depan, lebih memahami untuk karakternya. Nah itu cara yang pertama tadi, kita akan tahu burung ini ketemu burung ini jadinya tidak gacor, burung ini ketemu burung ini oh sama-sama gacor gitu kan, kita jadi tahu. Nah cara yang kedua, kalau burung koloni, kalau di kami ekstra foodingnya permisi kuat, jadi lebih banyak, karena asumsi kami tenaga sudah terbuang di rumah, namanya gacor, itu mau tidak mau kalau kami juga sudah sering, itu malah kami standarkan untuk foodingnya di semua burung kami samaratakan, itu tidak bisa, karena di rumah sudah gacor, di rumah sudah, mohon maaf kalau bahasa kami ya anggap tempur lah ini teman-teman, karena sudah bunyinya sudah luar biasa. Kalau kita bangun kesiangan sedikit aja sudah kayak mau sesi capture, sudah mau naik begitu. Jadi itu tadi cara dan manfaat dan juga kekurangan untuk teknik atau merawat burung lebih dari satu, atau yang kami sebut koloni. Kalau kelebihannya, bilang kelebihannya atau enaknya tadi, kalau saya boleh menambahkan, bisa ke kacer ini cuek ya, tapi tergantung otak-atiknya juga. Semoga kita ini buat konten tujuannya belajar bersama, tidak ada yang, kalau menurut kami, wah bahasa burung ini tidak ada yang tahu kalau manusia ya, kita hanya menebak, oh ini. Lebih tepatnya kita belajar bersama untuk kacer ini ya. Mungkin salah satunya itu mungkin rawatan koloni, atau sedikit ulasan rawatan koloni dari kami. Semoga bermanfaat, terus semangat, karena kunci dari kita bermain burung bukan hanya di kacer, tidak lain tidak bukan hanya kesabaran. Sehat, sukses selalu buat semuanya. Jangan lupa supportnya, kami tunggu. Salam dari kami, All Star Kicau.